Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faik Aji Kurniawan, mahasiswa alih jenjang Universitas Harapan Bangsa. Yang saya hormati penguji 1, penguji 2, dan penguji 3. Izinkanlah saya mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Efektivitas Simple Physical Exercise terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien end-stage renal disease atau ESRD di RSUD Cilacap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya adalah angka kematian pasien end-stage renal disease di dunia adalah sekitar 14,9% dari setiap 100.000 penduduk yang menempati posisi 9 penyebab kematian. Mayoritas pasien ESRD memiliki kadar Hb yang rendah. Rata-rata kadar Hb responden adalah 8,92 gram per dl. Hal ini disebabkan karena berkurangnya pembentukan sel-sel darah merah yang disebabkan oleh defisiensi pembentukan eritropoietin oleh ginjal. Dari beberapa jurnal yang penulis baca, ternyata masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian tentang physical exercise atau simple physical exercise pada pasien ESRD. Di samping itu, ternyata juga banyak manfaat yang sangat penting untuk pasien ESRD yang menjalani HD untuk menerapkan simple physical exercise. Di antaranya adalah memaksimalkan fungsi jantung dan ginjal sehingga dapat memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, mengurangi resiko kram otot pada saat hemodialisa, atau menambah kebugaran tubuh dan dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas simple physical exercise terhadap peningkatan kadar Hb pada pasien end-stage renal disease di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah yang pertama, mengidentifikasi kadar Hb pre-simple physical exercise pada pasien ESRD, yaitu pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, mengidentifikasi kadar Hb post-simple physical exercise pada pasien ESRD, yaitu pada kelompok eksperimen dan kontrol. Dan yang terakhir, itu menganalisis efektivitas simple physical exercise terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien ESRD, yaitu pada kelompok eksperimen. Berikut adalah keaslian penelitian. Ada dua yang saya lampirkan di PowerPoint ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juwita et al. Tahun 2017. Kemudian yang kedua oleh Ganik Sakirin tahun 2018. Oke, kita sampai pada kerangka teori. End-stage renal disease itu tanda gejalanya ada 5. Yang pertama, gangguan kardiovaskular. Yang kedua, gangguan pencernaan dan reproduksi. Yang ketiga, gangguan paru-paru. Yang keempat, gangguan neurologi dan muskuloskeletal. Dan yang kelima, gangguan hematologi. Untuk penata laksanaannya ada 2, yaitu yang pertama transplantasi ginjal dan yang kedua adalah hemodialisa. Yang akan kita bahas adalah gangguan hematologi berupa penurunan kadar hemoglobin atau sering disebut juga anemia. Penata laksanaannya untuk anemia sendiri ada 2. Yang pertama adalah farmakologis dan yang kedua non farmakologis. Yang non farmakologis ada 2, yaitu nutrisi dan aktivitas fisik secara teratur atau simple physical exercise, yang diharapkan dapat memaksimalkan kerja jantung dan ginjal sehingga dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Penelitian ini terdapat 2 variabel. Yang pertama ada independent variable, yaitu simple physical exercise, dan yang kedua dependent variable, yaitu kadar hemoglobin yang meningkat. Hipotesisnya ada 2. Yang pertama yaitu hipotesis 0, yang berarti tidak ada pengaruh simple physical exercise terhadap peningkatan kadar Hb. Yang kedua
hipotesis alternatif atau HA, yang artinya ada pengaruh simple physical exercise terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Nantinya pada hasil di akhir akan ketemu mana hipotesis yang diterima. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen dengan pendekatan non-equivalent control group design atau pre-post test design with two group. Disebut metode penelitian quasi eksperimen yaitu karena metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau efektivitas variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang tidak terkendali. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 pasien yang berada di RSUD Cilacap, yang berada di ruang HD RSUD Cilacap. Kemudian untuk sampelnya sendiri berjumlah 80 responden. Baik, sampailah kita di slide yang menggambarkan teknik pengambilan sampel atau penentuan sampel. Di sini peneliti menggunakan aplikasi Gpower 3.1.9.4 dengan tingkat kesalahan 0,05 atau mempunyai power 0,90. Di sini peneliti menemukan jumlah sampel yang harus dilakukan simple physical exercise yaitu 68 sampel. Namun peneliti menambahkan 20% dari total sampel yang akan digunakan sehingga menjadi 80 responden atau 80 sampel yang nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu eksperimen dan kontrol, sehingga masing-masing akan memiliki 40 responden atau sampel. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu jenis data ada dua, jenis data sekunder dan data primer. Kemudian kita langsung ke teknik pengumpulan data melalui tahap administrasi dan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, peneliti memulai dengan menentukan responden yang akan dijadikan sampel. Setelah mendapatkan responden yang dijadikan sampel, peneliti menjelaskan tujuan dan maksud penelitian kepada responden. Peneliti memberikan informed consent kepada responden sebagai bukti persetujuan sebagai mampu atau mau mengikuti penelitian. Kemudian peneliti mengukur kadar Hb responden sesuai SOP yang ada di rumah sakit dan menyeleksi dengan kriteria inklusi. Setelah itu peneliti melatih perawat hemodialisa untuk memahami setiap gerakan simple physical exercise sehingga dapat mempermudah peneliti apabila peneliti tidak bisa melatih responden atau karena suatu sebab. Setelah melatih perawat hemodialisa, peneliti kemudian melakukan kegiatan simple physical exercise pada responden selama 1 minggu 2 kali, dilakukan selama 4 minggu, atau dengan jumlah pertemuan 8 kali. Pada minggu terakhir atau minggu keempat, atau pertemuan ke-8 dilakukan cek kadar Hb ulang setelah tindakan simple physical exercise. Kemudian peneliti mendokumentasikan. Analisa data yang dipakai oleh peneliti itu analisa bivariat karena untuk mengetahui efektivitas simple physical exercise terhadap peningkatan kadar hemoglobin. Sampailah kita pada hasil dan pembahasan. Untuk hasil, yang pertama ada identifikasi kadar Hb pre simple physical exercise pada kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa kadar Hb pre rata-rata pada kelompok eksperimen sebesar 9,07.
dan kadar Hb minimal pada kelompok eksperimen 8,0 dan maksimalnya 13,4. Untuk kelompok kontrol, kadar Hb pre rata-rata yaitu sebesar 8,8. Kemudian kadar Hb minimal pada kelompok kontrol yaitu 8,0 dan maksimal 10,4. Dari tabel tersebut, peneliti berasumsi kurangnya kadar Hb pada pasien ESRD adalah hal yang umum terjadi. Kurangnya kadar Hb tersebut dikarenakan adanya gangguan pembentukan eritropoietin dan gangguan dalam pembentukan sel darah merah sehingga kadar Hb dalam darah berkurang. Yang kedua, ada identifikasi kadar Hb post simple physical exercise pada kelompok eksperimen dan kontrol. Pada tabel tersebut dijelaskan nilai rata-rata kadar Hb post simple physical exercise pada kelompok eksperimen adalah 10,34 gram per dl. Kadar Hb minimalnya 8,7 dan maksimalnya 14,2 gram per dl. Untuk kelompok kontrol, rata-rata kadar Hb post simple physical exercise adalah 9,36 gram per dl, Hb minimalnya 8,0 dan Hb maksimalnya 11,0. Dari tabel tersebut, peneliti berasumsi terjadinya peningkatan kadar hemoglobin pada pasien ESRD dapat terjadi karena banyak faktor seperti kecukupan nutrisi dan karena aktivitas fisik sederhana atau simple physical exercise yang dilakukan secara rutin yang dapat memperlancar sirkulasi darah serta oksigenasi ke seluruh tubuh sehingga akan memperbaiki pembentukan sel darah merah serta memperbaiki anemia. Untuk mengetahui apakah data-data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, maka peneliti menggunakan uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, terdapat p-value 0,007 yang mengartikan bahwa data berdistribusi tidak normal. Karena data berdistribusi tidak normal, maka peneliti menggunakan uji non-parametric Mann-Whitney. Dari hasil uji tersebut didapatkan p-value 0,000 yang berarti ada pengaruh simple physical exercise terhadap peningkatan kadar Hb atau simple physical exercise efektif terhadap peningkatan atau meningkatnya kadar Hb pada pasien ESRD di RSUD Cilacap. Dari hasil tersebut, peneliti berasumsi bahwa latihan fisik sederhana atau simple physical exercise apabila dilakukan secara rutin, maka dapat meningkatkan kadar Hb sedikit demi sedikit. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama yaitu rata kadar Hb pre-simple physical exercise menunjukkan kelompok eksperimen sebesar 9,0 gram per dl dan pada kelompok kontrol sebesar 8,63 gram per dl. Yang kedua, rata kadar Hb post-simple physical exercise pada kelompok eksperimen sebesar 10,34 gram per dl dan pada kelompok kontrol 9,36 gram per dl. Yang ketiga atau yang terakhir adalah simple physical exercise efektif terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada pasien end-stage renal disease atau ESRD di RSUD Cilacap dengan p-value 0,000. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.